ini Kak Ros kedatangan tamu yang cantik sekali, luar biasa. Ada Dewi Sandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, apa kabar Kak? Baik sekali. Teman-temannya apa kabar? Oh langsung, udah kelar deh. Belum apa-apa udah rumpi ya. Selesai. Oh, tapi sebelum kita ngerumpiin catatan hati seorang Dewi Sandra, kita akan memberikan sebuah kabar gembira yang datang dari Glenn Alinsky. Selamat, karena hari ini tadi pagi itu sudah ada pemberkatan pernikahan Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Selamat ya. Ini sekitar 45 menit yang lalu sudah diposting foto di Instagramnya Glenn Alinsky. Bunyinya adalah True Love Never End. Romantis banget ya. Nih dia fotonya nih, baru banget. True Love Will Never End. Dan sebelum-sebelumnya nih mereka berdua kan ceritanya di pinggir, jadi nggak ketemu. Itu postingannya isinya, aduh I miss you so much. Padahal pacarannya udah 8 tahun. Masih loh I miss you so much. Padahal cuma nggak ketemu 3 hari apa ya? Seminggu sih. Romantis banget ya. Kita juga dulu begitu bukan? Aku udah nggak inget. Iya dulu deh gitu sih, sama-sama. Gak boleh sirik dong, gak boleh sirik. Kita harus. Tapi foto-fotonya bagus gitu, terus caption-captionnya juga bagus banget. Nah saatnya sekarang kita akan ngerumpiin Dewi Sandra. Tapi sebelum kita rumpiin, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Lahir di Rio de Janeiro, Brasil 3 April 1980, Dewi Sandra mengawali karir di dunia hiburan sebagai model sejak usia belasan tahun. Ia juga menjajal kemampuan di dunia tarik suara, seni peran, dan juga presenter. Di tahun 2011, Dewi Sandra menikah dengan pria bernama Agus Rahman. Setelah menikah, ia memutuskan untuk berhijab. Sejak menikah dan memutuskan untuk berhijab, Dewi sempat memutuskan berhenti menyanyi. Dewi justru fokus mengasah kemampuannya dalam dunia akting, dan perannya sebagai Hana di sinetron CHSI banyak mendapatkan pujian juga simpati dari para penonton, khususnya kaum wanita. Kini, Dewi kembali menunjukkan konsistensinya di dunia akting. Dalam film terbaru, Dewi menjadi pemeran utama bernama Fisya, sekaligus menyanyikan soundtrack filmnya yang diciptakan oleh Melly Goeslaw. Benarkah perannya sebagai Fisya di dalam film ini seperti cerminan dirinya dalam perjuangan untuk memperoleh seorang anak? Dan apa yang membuat Dewi memutuskan untuk kembali menyanyi? Saksikan curahan hati seorang Dewi Sandra hanya di Rumpi No Secret. Semua berita-berita gue udah kebanyakan. Oh iya, aku tahu. Rose yang tahu semuanya. Oh ya, tapi kita bahas yang kekinian ya, yang kekinian. Nah, ini kalau dia kan ada acaranya catatan harian Dewi Sandra ya. Kalau di sini juga ada namanya Rumpian Harian Seorang Dewi Sandra. Nah, inilah yang rumpian kita, bahan yang pertama. Kita lihat dulu. Set rumpifikasi. Ada berita yang mau kita tanya. Nih judulnya. Sebelum hijrah, Dewi Sandra sempat tantang Tuhan. Ini adalah headline-nya. Saya nggak tahu isi beritanya, mungkin bisa diperjelas sama Dewi Sandra. No, apa sih? It's true. It's true kayak gimana? Saya tantang Tuhan, ya Allah, kalau memang saya harus memperbaiki diri, gimana caranya, dan maunya seperti apa. Jadi saya ambil Quran, ambil Al-Quran, setelah sholat, keluarlah pas dibuka Al-Azab ayat 59 yang berisi bahwa wanita muslimah memang harus berhijab supaya dikenal sama Allahnya. Oh gitu. Terus berarti selama ini Allah nggak kenal sama gue ya? Oke, fine gitu. Fine. Berarti setelah itu aku nangis-nangis dong. Berarti Allah nggak kenal sama aku selama 30 sekian tahun. And you know, so it was, ya udah, baiklah Allah, saya mau diatur kehidupan saya dengan caramu. Kenapa tiba-tiba ingin begitu, tiba-tiba menantang Tuhan seperti itu? Kenapa? Karena ya itu kemarin-kemarin yang sebelum-sebelumnya kok kayaknya aku bukan orang jahat loh. Iya enggak, Dewi Sandra itu orang yang ramah sekali, aku merasa keterlaluan katanya ya. Ramahnya tuh luar biasa. Aku nggak jahat, aku baik banget. Aku kenapa ya? Kenapa dikasih ujian terus? Pasti ada yang salah nih gitu. Tapi memang ternyata benar bahwa karena ego pribadi sehingga Allah menguji aku dengan caranya untuk memanggil diriku nih, ayo kamu dekatlah sama aku. Kamu nggak usah peduli sama orang-orang, nggak usah peduli sama keduniawian. Jadi saat itu juga langsung dijawab tantanganmu melalui Al-Quran. Luar biasa ya. Nah, kemudian muncul lagi artikel selanjutnya yang kita tanya ke Dewi Sandra. Berikut rumpifikasi. Belajar ngaji Dewi Sandra. Ada yang nggak beres di gue.
mau mengenal Allah, kita mau mengenal ajaran-ajarannya, menjauhi semua larangannya. Tapi gimana caranya ya? Memang ada nggak beres sama gua gitu. Untuk baca Al-Quran aja, jangankan yang pakai tajwid dan segala macam, yang keriting apa segala macam masih susah. Jadi susah. So I had to learn, belajar ngaji. Berarti mau nggak mau aku ikro lagi. Jadi PR-nya banyak waktu itu mau belajar. Banyak banget. Oke. Banyak. Sampai sekarang masih dalam proses seperti itu. Masih sekarang akhirnya beli itu tahu nggak sih Al-Quran ada yang ininya, ada langsung pennya gitu. terjemahannya. Jadi dengerin gitu, kesannya lagi dengerin musik kan, ajib. No, ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Oke. Artinya. Oke. Satu-satu jadi dibahas ya. Sebetulnya saat paling terberat kamu membutuhkan pegangan itu, dekat dengan Tuhan itu pada saat yang seperti apa sih? Sempat apa? Ngerasa kehilangan apa? Saat I think ya pas kehilangan ibu. Saya nggak tahu kalau di sini apa sudah merasakan pasti namanya yang bernyawa itu harus mati. Itu sudah sunatullah. Dan saat kejadian itu momen yang sangat berat karena at the same time saya juga lagi punya masalah pribadi dengan suami. Sedangkan suami kan saat itu ya adalah sosok yang juga menjadi senderan saya, menjadi imam yang harusnya bisa membimbing. Tapi ya itu seolah-olah dua-duanya diambil, ditarik dengan begitu sekejap, tiba-tiba. Terus gue harus ngapain sekarang? Gue harus kemana? Gue harus ngomong sama siapa? Gue harus curhat sama siapa? Ya itu, momen itu. Berat sekali ya, kehilangan ibu yang tempat mengadu biasanya, memberikan kekuatan. Yang juga selalu mendoakan kita, ya kan? Your mother, I tell you, doa ibu adalah doa yang paling luar biasa dan paling dahsyat. Dan saat itu diambil dari kita, dengar suaranya aja, sudah tenang kita. Dewi, itu seperti ada sebuah kekuatan, ada seorang yang mendampingi yang itu tiba-tiba nggak ada. Bahkan tinggal kamu sendiri aja. Ya, bahkan kalau misalnya dia nggak ngomong pun, tapi dengan sentuhannya pegang gitu aja, udah nggak apa-apa nak, sabar. Itu aja kan yang sebenarnya dibutuhkan seorang anak gitu. Nggak ada gitu. Terus gue ini ngapain ya? Ini gimana ya? Tapi I had this one book. Ini satu buku yang ditulis oleh almarhum ibu yang ditinggalkan kepada saya, dititipkan karena saya yang paling tua. Isinya untuk semua anak-anak. Jadi situ ada kayak love letter dari nyokap. Intinya adalah, Dewi, you're gonna be okay. Apapun yang terjadi, yang penting kamu jangan lupa sama siapa yang menciptakan kamu. Selama kamu pegang itu, you're gonna be okay. Insyaallah. Oke, ada lagi? Rumpifikasi? Oh enggak. Oke, kan tadi kita sudah bahas rumpifikasi. Sekarang walaupun seorang Dewi Sandra pun tetap akan kita dudukan di kursi panas, ya kan? Dia orang baik, kalau saya sih belum tentu ya. Ayo serahkan tepuk tangan dulu, kasih tangan Aku sampai merinding loh dengar ceritanya tadi ya tentang ibu. Silakan duduk. Oke, oh no. Kursi ini sih ya nggak panas-panas amat ya, biasa aja. Udah pernah sering lihat orang yang duduk-dudukan di kursi ini? Belum ya? Oke, baik. Di sini Dewi Sandra, saya akan bertanya-tanya. Pertanyaan saya kepo, rumpi, sama seperti nama acara ini ya kan. Muka saya nggak santai, mukanya agak tegang, ngeselin gitu ya. Tapi tolong jawab pertanyaan saya walaupun dengan cara yang nyebelin ini dengan jawaban yang lugas dan jujur. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Dewi Sandra? Bahwa kamu itu adalah sebetulnya orang yang tipenya pelor, nempel langsung molor, tidur di mana aja. Bahkan pernah tidur di atas batu pas nunggu JR event di Bali. Putri Duyung. Betul? Fakta. Pelor. Bule begini bentuknya pelor bisa tidur di atas. Dimanapun. Tempat paling parah di mana tidur selain di batu? Dulu zaman JR kan nggak ada tempat ya. Di lantai-lantai gitu? Di lantai, kalau nggak di atas speaker gitu. Padahal lagi jedang-jedung. Di atas speaker? Ya. Ya Allah, mimpinya apa ya? Fitnah atau fakta? Dewi Sandra, bahwa kamu itu susah banget angkat handphone.
Nah, mungkin kamu adalah satu-satunya orang di dunia yang modern ini yang saat ini masih sanggup nggak megang handphone 3 hari. Pegang apa dia ya? Iya kan? Fakta. Terus kalau misalnya dihubungi suami gitu pakai apa? Manajer dong. Luar biasa. Ternyata dia nggak pegang handphone, dia pegangnya manajer ya. Manajer kamu modenya apa, getar atau suara apa? Oke, masih ada pertanyaan berikutnya. Tenang, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh 10 pertanyaan lagi untuk Dewi Sandra. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.